Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Seni Budaya kelas 9. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas penerapan pola lantai tarik kreasi sesuai iringan yang ada di bab 12. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dicatat serta komen di kolom komentar. Poin yang pertama yaitu memperagakan gerak tari kreasi. Rangkaian gerak tari kreasi, baik itu gaya tradisional klasik, kerakyatan maupun modern, dengan iringan internal atau eksternal, baik yang ditarikan individu atau perseorangan, berpasangan maupun kelompok, dapat diperagakan dengan penggunaan pola lantai, garis lurus, dan garis lengkung. Nah, rangkaian gerak tari tersebut akan menghasilkan formasi gerak yang terdapat beberapa elemen, misalkan seperti gerak ruang, waktu, tenaga, sehingga desain, level, dan fokus gerakan yang diperagakan semakin menarik. Nah, hal tersebut terjadi karena desain gerak penari atau bentuk tubuh penari dapat dilihat dari depan, samping, maupun belakang dengan posisi duduk, jongkok, berdiri, jinjit maupun melompat dengan menggunakan jangkauan gerak atau level yang disesuaikan dengan gerak maskulin atau feminim. Seperti yang sudah disampaikan juga di video sebelumnya, untuk gerak tarik kreasi ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu desain. Nah, desain ini ada yang desain rendah, medium, dan juga tinggi. Desain medium adalah memperagakan gerak dengan posisi tubuh seperti biasa atau tidak rendah ataupun tidak tinggi, jadi sedang saja. Sedangkan desain rendah dapat diwujudkan dengan peragaan gerak dengan cara jengkeng atau duduk sampai dengan tiduran atau berguling. Sedangkan desain tinggi ialah memperagakan gerak tarik kreasi sambil jinjit, melompat, meloncat, maupun berdiri di atas pancatan, misalkan kursi, meja, tangga, atau berpijak pada benda lainnya. Yang ketiga ialah fokus. Fokus adalah titik pandang penari. Jadi ketika penari berada di stage atau panggung atau misalkan tempat mereka menari, nah sudut pandang ini yang perlu diperhatikan oleh si penari. Nah, harus serongkah, harus menghadap kemanakah, misalkan atau lurus ke depankah. Jadi disesuaikan dengan tarian yang ditarikan atau sesuaikan dengan gerakan yang si penari lakukan. Fokus ini juga penting karena dari sudut pandang si penari ini bisa juga mengekspresikan dari tarian yang sedang digerakan atau diperagakan. Jadi pesan atau kesan yang disampaikan oleh si penari pun bisa masuk maknanya melalui ketiga hal atau ketiga unsur yang ada dalam peragaan tari ini. Berikut ini adalah contoh dari pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Contoh ada gambar tari Saman Aceh yang merupakan menggunakan garis horizontal. Nah, ini termasuk ke dalam garis lurus. Lalu yang kedua ada tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Nah, ini merupakan pola garis lengkung ke depan. Yang ketiga ada tari pendek dari Bali. Nah, ini juga menggunakan pola lantai garis lengkung. Berikutnya ada tari piring dari Sumatera Barat.
yaitu menggunakan pola lantai garis lurus juga yang berupa segi 4. Contoh tarian lain yang menggunakan pola lantai garis lurus, yaitu ada tari Yospan dari Papua, lalu ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Kalau misalkan kita lihat, nah dari seluruh penari ini berkelompok membuat garis sejajar, entah itu vertikal, entah itu horizontal maupun serong. Ada juga contoh tarian yang menggunakan garis lengkung. Ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Yang kalau misalkan kita lihat, polanya ini melingkar. Jadi langkah kaki dari si penari atau pola atau settingnya itu melingkar. Nah, ini dinamakan dengan menggunakan pola garis lengkung. Nah, selain ini ada juga nih yang terkenal, yaitu tari yang berasal dari Bali, kecak namanya. Tari kecak ini menggunakan pola lantai garis lengkung, yaitu melingkar dari seluruh penarinya. Poin yang terakhir yaitu C, unsur pendukung. Ada gerak. Gerak yang dibutuhkan untuk menyusun tari kreasi dapat diambil sebagian dari ragam gerak klasik atau kerakyatan untuk dikembangkan dan disusun kembali menjadi tari baru yang diberi nama tari kreasi. Nah, karakter geraknya bisa feminim maupun maskulin. Bentuk penyajian tari ini dapat ditarikan secara individu, berpasangan, maupun kelompok. Bisa laki-laki, perempuan, maupun campuran. Yang kedua, unsur pendukung berikutnya adalah tema atau ide, yaitu gagasan utama untuk menentukan tindakan atau mencari tema yang menjadi landasan atau acuan dalam penyusunan ragam gerak tari kreasi. Nah, rencana selanjutnya yaitu mencari gerakan dengan cara bereksplorasi dari tarian yang sudah ada, dari tarian klasik maupun dari tarian kerakyatan. Nah, buah dari gagasan atau tema atau ide yang direncanakan ini dapat menceritakan isi di dalamnya, misalkan judulnya apa. Nah, penentuan judul tari dapat diambil dari tema yang telah dibuat atau nama kreasi yang disusun. Unsur berikutnya yaitu iringan. Nah, musik adalah pengiring serangkaian bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik. Berarti kalau misalkan menggunakan alat musik, ini dinamakan dengan iringan eksternal. Kalau musiknya yang berasal dari tubuh manusia, nah itu disebut dengan iringan musik internal. Nah, yang dipakai sebagai iringan menari tari kreasi untuk memberi iringan gerak, pemeretegas gerak, dan pendukung suasana gerak tari kreasi yang diperagakan. Unsur berikutnya yaitu rias busana dan properti. Nah, tata rias dan busana berfungsi memperjelas karakter dari tari kreasi yang akan diperagakan atau dipentaskan. Dengan dandanan atau riasan yang disesuaikan dengan garapan gerak tari kreasi yang disusun, diharapkan penonton dapat mengerti jenis tariannya. Nah, meskipun dalam hal ini pakaian adat daerah setempat sudah dapat menunjukkan dari mana tari kreasi itu berasal. Nah, kita belum dapat menyebutkan nama tarian apa yang diperagakan. Jadi meskipun tari-tarian yang misalnya dari daerah itu sudah memiliki ciri khas, namun rias dandanan itu juga menentukan dari untuk mengekspresikan si penari. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, Is ingin memberikan tugas untuk kalian semua. Carilah jenis-jenis tarian baik itu tradisional, klasik maupun modern. Cari jenis tarinya, terus nama tariannya apa, berasal dari mana, dan menggunakan pola lantai apa. Nanti silakan kalian buat, boleh di print untuk gambarnya. Untuk
kata-katanya silakan kamu tulis tangan saja, lalu bisa kamu tempel di buku catatan kamu. Ya, nanti insya Allah akan Miss cek. Nah, itu saja materi yang bisa Miss sampaikan. Untuk info lebih lanjutnya akan Miss share di grup mata pelajaran seni budaya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang Miss sampaikan dan semoga bisa dipahami. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.